Awal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Tri Koro Darmo, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir sebagai panitia Kongres Pemuda yang pertama. Saya ucapkan kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada kemerdekaan Indonesia di Kongres ini adalah sebagai tonggak untuk pemuda-pemudi untuk memperlihatkan dan memperjuangkan bersama tujuan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java sangat berterima kasih kepada pemuda-pemudi yang sudah hadir dalam pertemuan Kongres pertama ini. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Tabrani ini sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah ini. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuang kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan kita melakukan Kongres pertama ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saudara-saudari, tampaknya pada kesempatan kali ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum disetujui oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari P3I. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi sampai mereka pulang? Waktu bukanlah masalah buat kita. Yang terpenting adalah tujuan masa depan demi kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semuanya pasti bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin untuk kita meninggalkan pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua di gedung KJB nanti.
Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Kongres pertama. Usai kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri beberapa peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI atau P3I sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua P3I Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka, bangsa yang ingin bersatu. Maka dari itu tidak perlu ada yang ditakutkan. Mari kita buat kongres kedua. Para hadirin, perwakilan dari berbagai daerah, semuanya harus bersatu. Semuanya harus melakukan kongres kedua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon sangat setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar pun juga setuju. Ya, kami perwakilan Jembatan setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dan mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baik, telah disepakati bahwasanya setiap perwakilan dari berbagai daerah telah sepakat dengan adanya kesatuan dan persatuan. Karena kita harus bersatu melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi harus memerdekakan negeri ini. Sekian rapat pada hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda-Pemudi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kepada bendera merah putih, hormat!